Terima kasih. Izin berdiri. Nggak ada pesan-pesan dari peserta? Oh, nanti. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang semua. Ya, masih bangun? Alhamdulillah. Terima kasih yang saya hormati Bapak narasumber ataupun pengajar, Pak Rudi, kemudian teman-teman dari PDP, yang saya hormati pula, dan dari Talent Corner, serta para peserta pelatihan Talent Class untuk digital marketing angkatan pertama tahun 2024 ini yang kami banggakan. Alhamdulillah, patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini kita tetap diberikan kesehatan untuk mengikuti kegiatan kita di hari ini, yang pada kesempatan ini akan menyelesaikan kegiatan selama 2 hari dari hari kemarin. Semoga apa yang kita laksanakan selama 2 hari ini menjadi amal ibadah kita juga. Amin. Selawat dan salam tentunya kita aturkan ke junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari alam kegelapan menjadi alam terang benderang. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, ya tentunya dari apa yang disampaikan oleh Bapak pengajar, Pak Rudi, kami cukup berbangga dan senang dengan apa yang sudah diraih walaupun dalam waktu singkat untuk bisa memahami apa yang sudah disampaikan oleh pengajar dan tentunya mengaplikasikan apa yang sudah dilatih oleh pengajar. Memang dalam pelaksanaan yang namanya ini kan training ya, pelatihan. Ada beberapa tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Mungkin kemarin dari sisi teori dulu diajarin apa itu digital, apa itu marketing, bagaimana teknik-tekniknya, itu kan secara teori itu masih umum. Kemudian dari teori itu dipahami oleh saudara-saudara sekalian supaya bisa naik ke tingkatan berikutnya yang disebut dengan aplikasi atau praktik. Tentunya kemarin sebagian besar dari kegiatan 2 hari ini pasti dipakai untuk praktik. Nah, dan kegiatan praktik ini jangan sampai seperti tadi, berhenti sampai di sini. Perlu dilatih kembali, diulang kembali di tempat masing-masing. Karena yang namanya pelatihan atau yang disebut dengan orang terlatih, ya saudara-saudara sekalian, nanti kita anggap sebagai orang terlatih supaya atau bila mana pelaksanaan itu dilatih terus. Jadi namanya digital literasi ataupun digital marketing itu kan perlu dilatih. Oh ini teknik itu harus dilatih terus. Bahkan kalau kita mempelajari satu masalah, itu perlu diulang-ulang. Enggak masalah. Kita ulang-ulang, namanya orang pelatihan, baik yang di sini, makanya BLK disebut tempat pelatihan. Karena itu dilatih berulang-ulang. Tujuannya supaya kita menjadi orang terlatih. Supaya kita menjadi terbiasa. Ya, terbiasa melaksanakan ataupun melakukan apa yang mungkin belum kita laksanakan. Coba lihat orang-orang misalkan di orang-orang digital marketing ataupun yang ya desainer lah misalkan. Pada saat mereka belajar itu mungkin nyari
pointer, nyari apa namanya menu-menunya kan harus pelan-pelan ini. Tapi kalau dilatih terus tiap hari, itu akan menjadi itu sampai tutup mata pun sudah bisa dilakukan. Ya, secara kasarnya begitu. Jadi semakin sering kita berlatih, semakin sering kita menggunakan ilmu itu akan tetap, kalau boleh dikatakan, bisa mendarah daging. Jadi ada masalah sedikit, misalkan khusus untuk desainer untuk digital marketing ini, kita sudah bisa connect. Oh, ini pemecahan masalahnya seperti ini. Nah, gitu. Jadi itu saudara-saudara harus latih terus sampai dengan memang tingkatan aplikasi. Kalau proses belajar itu tidak berhenti sampai aplikasi sebenarnya. Ada proses lagi namanya analisis. Jadi, ini ada yang salah, kita evaluasi segala macam. Ini yang harus dilakukan, bahkan membuat metode baru. Mungkin metode yang lama yang sudah dipelajari, ternyata ada kekurangan. Itu bisa juga. Saudara-saudara dengan berlatih, dengan mengevaluasi, menganalisis, muncullah ide baru untuk membuat yang lebih simpel, yang lebih bagus, dan sebagainya. Nah, tingkat terakhir ada yang disebut dengan refleksi. Refleksi bagaimana kita merefleksikan belajar. Kalau refleksi ini, apa yang kita pelajari itu otomatis akan keluar. Tanpa disuruh, tanpa diinstruksi, itu otomatis. Itu namanya orang sudah belajar. Ya, mungkin kita ingat dulu waktu kita kecil, semua bisa pakai sepeda motor pasti sekarang kan. Kalau dulu pas belajar ada lubang di depan biasanya ya udah ditabrak. Ada batu di depan ditabrak dulu sampai kita jatuh, sampai luka dan sebagainya. Itu hal biasa dalam belajar. Ya demikian juga dengan belajar digital marketing, ada kesalahan ya boleh, nggak apa-apa, nanti diperbaiki dan sebagainya. Tapi lama-lama orang pakai sepeda, belajar sepeda, itu naluri refleksnya itu akan keluar. Ya. Jadi orang belajar yang disebut dengan refleks itu sudah akan keluar. Jadi orang yang belajar sepeda kalau sudah refleks keluar, ada lubang di depan, pasti otomatis dia akan menghindar. Di persimpangan jalan ada misalkan motor, dia akan refleks, akan mengerem dan sebagainya. Itu refleks orang belajar. Atau refleksi dari belajar. Nah demikian juga saudara-saudara dengan belajar digital marketing itu harus dilatih terus supaya refleksnya keluar. Ada masalah, ada hal yang baru ataupun yang akan dipecahkan, ya secara refleks itu ini solusinya ini dan semuanya. Sehingga muncul ide-ide baru, inovasi-inovasi baru yang bisa yang lebih baru supaya itu bisa lebih mudah dan sebagainya. Dan itu diharapkan dengan inovasi itulah muncul ya misalkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih gampang untuk dikerjakan, lebih gampang, lebih mudah untuk mengerjakan sesuatu, itu sebagai inovasi. Nah, keterkaitan ini sebagai talenta muda itu harus mempunyai yang namanya inovasi. Jadi orang yang bekerja tanpa inovasi berarti hanya mengandalkan instruksi. Anda kerjakan ini, Anda buat ini, itu instruksi aja. Tapi cobalah mulai dari sekarang, pikirkan kira-kira saya mau mengerjakan apa yang lebih mudah atau menciptakan apa yang lebih mudah. Sehingga menjadi inovasi-inovasi baru atau bisa disebut dengan inovator baru. Atau saudara-saudara disebut karena masih muda-muda ini, disebut dengan inovator muda. Nah, itu tingkatan-tingkatan nanti, karena pada kesempatan ini juga kementerian juga akan membuat kompetisi terkait dengan inovator muda. Ya, kami berharap saudara-saudara juga mengambil andil untuk bisa berkompetisi di sana. Ya, kompetisi
untuk inovator muda. Jadi hari ini kami mendapatkan surat juga dari kementerian terkait dengan adanya kompetisi terkait dengan inovator muda. Ya, jadi yang akan dikompetisikan, mungkin boleh saya contek di sini karena panjang ini. Inovator muda adalah talenta muda yang memperkenalkan ide, gagasan, atau aspirasi baru dalam inovasi digital. Nah, bagi tenaga kerja yang mandiri yang belum pernah disampaikan oleh orang lain sebelumnya. Nah, itu. Jadi namanya dunia digital sekarang kan lagi tren ini. Lagi tren. Ya, seperti kami sampaikan kemarin, kita sekarang sudah di era 4.0, era digital. Semuanya serba digital. Dan itu perlu butuh inovasi-inovasi dari kaum muda supaya kegiatan ataupun pekerjaan kita bisa lebih fleksibel, gampang. Ya, kalau zaman sekarang kan ya kalau kita maunya kerja dari rumah misalkan seperti tinggal klik udah beres kan gitu. Ya, ya seperti kemarin belanja dari rumah, ngerjaan tugas dari rumah dan sebagainya. Ya, ataupun kami kemarin juga menyiram tanaman pun dari rumah. Ya, kemarin pernah ada pelatihan di sini, pelatihan namanya smart farming. Jadi punya tanaman seluas misalkan berapa hektar di sini disiram pakai handphone. Ya, tentunya harus ada ya pembuatan instalasi dan sebagainya. Tinggal diklik lewat handphone, udah tersiram semua. Ngasih makan ikan pakai handphone, itu bisa. Ya, itu perlu inovasi-inovasi yang saudara-saudara harus ya paling tidak munculkan. Ya. Nah, terkait dengan kompetisi mungkin nanti juga disampaikan oleh para PIC ataupun dari Talent Corner, karena ini pelaksanaan persiapannya dari tanggal 29 sampai Juli ini sampai dengan 7 Agustus itu untuk persiapan sosialisasi dan sebagainya. Ya, bisa jadi nanti dibagikan aja Pak Andi mungkin terkait persyaratan dan sebagainya. Kemudian di tanggal 8 sampai 12 Agustus itu persiapan pendaftaran. Ada seleksi pendaftarannya di situ tanggal 8 sampai 12. Kemudian seleksinya juga di sana, penetapan peserta dan pemanggilan peserta. Ya. Kemudian dilanjut di tanggal 13